Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Silvani Mirayu dengan NIM 211404012. Di sini saya akan melafalkan dan menafsirkan hadis 2 tentang tanda-tanda orang munafik untuk memenuhi tugas hadis terbawi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Abdillah bin Amrin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kana fihi khallatun minhunna kanat fihi khallatun min nifakin hatta yada'aha idha haddatha kadhaba wa idha ahada qadara wa idha wa'ada akhlafa wa idha khasama fajara. Baiklah, selanjutnya saya akan menafsirkan hadis kedua ini tentang tanda-tanda orang munafik. Hadis Abdillah bin Amrin, hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar wa radhiyallahu anhuma qala, semoga Allah meridai keduanya. Qala itu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata atau bersabda, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna, arba'un itu 4, man itu siapa, kunna ada dia, fihi kana munafiqan, padanya, fihi padanya, kana adalah dia, munafiqan seorang munafik, khalison yaitu orang-orang yang benar-benar munafik, wa man kanat, dan siapa, karena sini adalah dia atau sifat munafik itu sendiri, fihi pada orang itu, khallatun satu cabang, minhunna dari yang itu, yaitu orang munafik, dari yang 4 itu salah satu dari tanda-tanda orang munafik, kanat adalah dia, fihi padanya, khallatun satu cabang, min nifakin dari kamu nafikan, hatta sehingga yada'aha dia meninggalkan, idza apabila, haddatha dia berkata, kadzaba dia berdusta, wa idza dan apabila, ahada dia menyatakan perjanjian, qadara dia mengkhianati, wa idza dan apabila, wa'ada dia berjanji, akhlafa dia tidak menepati janjinya, wa idza dan apabila, khosoma dia berselisih, fajara dia berlebih-lebihkan atau melampaui batasnya. Di dalam hadis ini ditegaskan bahwa seseorang itu akan menjadi benar-benar munafik man kunna fihi, jika yang keempat itu ada pada dirinya. Kana munafiqan khalison, ada arba'un, ada 4 yang jika seseorang pada dirinya ada keempatnya itu, itulah munafik paling top atau paling bagus atau yang paling betul-betul seorang munafik. Kemudian jika seseorang pada dirinya adalah satu bagian, itu khallatun kunna kana fihi khallatun, kalau dalam dirinya adalah satu, maka dia berarti punya 1/4 kemunafikan di dalam dirinya. Ada 2 berarti 2/4 atau setengah atau seterusnya. Kemudian di sini disebutkan ada 4 sifat munafik, yaitu yang pertama, idza haddatsa kadzaba, yaitu apabila dia berkata dia berdusta.
Jadi kata-katanya itu tidak benar. Apa yang disampaikan dia itu tidak benar. Katanya itu tidak sesuai kenyataan. Dia tidak menyatakan apa yang sebenarnya terjadi. Itu dia menambah-nambahkan atau sebuah kata-katanya itu sebuah karangan sehingga orang tersebut percaya. Padahal itu sebenarnya tidak benar-benar terjadi karena itu hanya sebuah kebohongan. Dia tidak menyatakan apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya ada, apa yang sebelumnya dia dengar, apa yang sebenarnya sesuai dengan kenyataan. Jadi orang suka dari orang yang berdusta berarti dia sudah ada kemunafikan pada dirinya. Yaitu apa yang dikatakan itu selalu bohong, tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Dia hanya mengarang-arangnya. Kemudian orang yang berdusta berarti dia sudah ada kemunafikan pada dirinya. Malahan ada yang berpendapat, apakah dustanya itu sengaja atau dustanya itu hanya bercanda. Sebagian ini orang ada dia berdusta hanya untuk menutup kebaikan. Ada dia berdusta hanya untuk bercanda, untuk kesenangan dirinya sendiri. Kanatun fihi khallatun, berarti orang itu dalam dirinya sudah ada satu bagian dari kemunafikan. Jadi orang yang berkata dusta berarti dia sudah ada kemunafikan pada dirinya. Wa idza ahada qadara, apabila ia mengadakan perjanjian, melakukan kontrak. Jadi seseorang sudah bertekad, berjanji, disaksikan oleh orang lain, bersumpah akan melaksanakan sesuatu itu, namanya ahada. Dia tidak tunaikan janjinya itu, tidak menunaikannya atau tidak menepati sebuah janjinya itu. Padahal dia sudah mengatakan jika dia tidak akan melakukan itu, tapi dia tetap melakukan itu. Padahal perkataannya itu, janjinya itu sudah didengar orang lain. Kemudian ada wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia itu berjanji akan sesuatu, dia kemudian menyalahinya. Janji itu lebih di bawah tadi. Kemudian ada wa idza khasama fajara, apabila dia bermasalah dengan orang lain, berselisih dengan orang lain, atau dia mencari keributan dengan orang lain, kemudian dia itu berlebih-lebihan, dia tidak bersikap semestinya terhadap masalah tersebut. Dia selalu menambah-nambahkan sehingga masalah itu menjadi besar. Kemudian jadi tidak menunjukkan dia lagi seorang mukmin, maka dia jatuh menjadi orang-orang yang munafik. Dari penjelasan tentang 4 tanda orang munafik tadi, pengkhianatan menjadi salah satu sifat jahat dalam diri manusia. Secara bahasa, khianat artinya perbuatan tidak setia, tipu daya, perbuatan ingkar janji. Jika merujuk pada definisi itu, banyak sekali sifat khianat dipertontonkan di negeri ini. Contohnya, sederhananya aja ya, khianat terhadap amanah yang diberikan seorang pemimpin kepada rakyatnya. Banyak calon pemimpin di negeri ini yang mengungkapkan 1001 janji kampanye demi menduklang sebuah suara agar dia menang. Tak jarang kontrak politik pun ditekankan agar mendapat rasa percaya. Setelah dipilih, janji pun tinggal janji. Apa yang dikatakan saat kampanye jauh panggang dari api. Amanah suara rakyat pun dihianati. Janji sudah diingkari. Kisah pengkhianatan bisa dilihat dari Abdullah bin Ubay, orang yang mengaku Islam tetapi kerap menjadi provokator di Madinah. Tokoh ini toleran terhadap kaum musyrikin, tetapi menyembunyikan toleransinya terhadap kaum muslimin. Lainnya adalah dusta alias bohong. Dia sering berbohong dan menyebarkan kabar kebohongan seolah-olah sudah menjadi tren di negeri ini.
Banyak sekali berita hoax yang dibagikan tanpa proses tabayun terlebih dahulu kepada si empunya peristiwa tersebut. Dusta dalam konteks berita sangat merugikan. Allah Subhanahu wa taala pun menyuruh kepada kaum mukminin untuk meneliti dan mengonfirmasi berita yang datang kepadanya, khususnya ketika berita itu datang dari orang yang fasik. Dalam surah Al-Hujurat, wahai orang-orang yang beriman, jika ada seorang fasik datang kepada kalian dengan membawa suatu berita penting, tabayunlah atau telitilah dulu, agar jangan sampai kalian menimpakan suatu bahaya pada suatu kaum atas dasar kebodohan. Kemudian akhirnya kalian menjadi menyesal atas perlakuan kalian tersebut. Ingkar janji juga digolongkan dalam munafik. Orang-orang yang beriman pun harus hati-hati dalam menepati janji. Karena itu Rasulullah SAW mengajarkan agar mengucapkan insya Allah jika hendak berjanji atau memberi harapan. Rasulullah SAW bersabda, berkata Sulaiman bin Daud, malam ini aku akan berkeliling mengunjungi 70 perempuan. Tiap perempuan kira akan melahirkan seorang anak yang kira akan berperang di jalannya Allah. Sulaiman ditegur oleh malaikat, katakanlah insya Allah. Sulaiman tanpa mengucapkan insya Allah mengunjungi 70 perempuan itu, dan ternyata tidak seorang pun di antara wanita-wanita itu yang melahirkan anak, kecuali seorang wanita yang melahirkan seorang setengah manusia. Demi Allah yang nyawaku ada di tangannya, seandainya seorang iman mengucapkan insya Allah, niscaya ia tidak gagal dan akan tercapai hajatnya tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terakhir yaitu berlebihan saat berbeda pendapat atau berselisih. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, perdebatan tanpa ilmu alias debat kusir yang tidak jelas ujung pangkalnya, kerap kita saksikan di televisi dan kehidupan sehari-hari kita. Padahal seperti diriwayatkan Imam Abu Daud, Rasulullah sudah memberikan jaminan rumah di pinggiran surga kepada orang yang mampu meninggalkan debat meski dia orang yang benar. Jadi kalau misalnya kita udah tahu kita benar, gak usah berdebat dengan seseorang tersebut. Cukup diamkan saja. Barang siapa yang meninggalkan berbantah-bantahan padahal dalam kebatilah, maka Allah akan bangunkan baginya rumah dalam surga paling bawah. Dan barang siapa yang meninggalkan berbantah-bantahan padahal kebenaran, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga yang paling tinggi. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, kaitan hadis ini dengan pendidikan. Hadis ini membicarakan tentang materi pendidikan, di mana materi pendidikan yang dibicarakan dalam hadis ini adalah tentang pendidikan tentang iman, di mana seseorang tidak boleh menjadi munafik, dan tentang klasifikasi manusia. Di sini dijelaskan tentang munafik, khususnya tentang sifat-sifat orang munafik. Ditegaskan walaupun pada diri seseorang tidak semua kemunafikan itu ada, dan dalam hadis ini disebutkan 4, kemudian dari hadis ini kita bisa sampaikan salah satu metode mengajar itu adalah dengan berceramah. Mungkin sekian dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.